Kembali lagi bersama gua di channel AFK Kreatif. Seperti biasa gua akan berbagi tutorial seputar vektor di aplikasi Android. Nah, kali ini kebetulan ada temen gua yang request minta dibikinin vektor wajah dia sendiri. Ya teman gua lah pokoknya. Nah, buat kalian yang penasaran dengan cara pembuatan vektor, silahkan tonton video ini sampai selesai dan mari kita ke tutorialnya. Nah, setelah kalian di tampilan seperti ini, langsung aja klik tanda plus yang ada di pojok kanan atas. Nah, yang itu pokoknya klik aja yang itu. Kemudian setelah tampilannya berubah seperti ini, kalian klik yang namanya new atau baru. Setelah diklik baru, ada tampilan lagi. Pertama untuk nama, yang kedua untuk lebar dan juga tingginya. Nah, untuk nama bebas, untuk lebar dan tingginya biasanya gua menggunakan ukuran 100 kali 100. Dan apakah bisa dirubah setelah dibuat? Ya, tentu saja bisa. Nanti di video gua akan jelasin lagi. Kalau udah, tinggal kalian klik buat aja. Ya, klik tombol buat atau yang tulisan buat lah, tinggal di tap aja udah beres. Kemudian kalian kalian klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Nah, setelah diklik titik 3 yang di pojok kanan atas, klik juga yang namanya import. Nah, import itu bisa dari galeri, bisa langsung dari kamera, atau bisa kalian carilah dari mana file kalian disimpan lah. Biasanya gua udah simpan di galeri, jadi klik galeri kalau gua. Setelah itu klik jiplak. Nah, apa sih kenapa harus dijiplak? Ya emang ya kan namanya tracing. Nah, setelah tampilan seperti ini, kalian tinggal sesuaikan aja mau ukuran berapa, kayak terserah kalian, karena itu menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dan ya pokoknya kalau udah tinggal centang lah gitu. Kemudian gimana sih cara mengubah ukuran kanvas yang ada di Infinity Design? Caranya klik tools yang ada di pojok kanan atas. Nah, yang pinggir layar tuh ada yang namanya tools. Nah, setelah diklik tools, akan ada banyak sekali tools yang ditampilkan, dan kalian sorot aja di bawah ada yang namanya crop atau potong. Tinggal klik aja di sana. Setelah diklik tampilannya seperti ini. Di bawah ada yang potong, bisa potong manual atau bisa mengukur dengan keinginan sendiri. Nah, di sini gua mau pakai ukurannya 9 berbanding 16, berarti ya bikin portrait lah. Nah, kalian tinggal klik aja yang tulisannya, kalian ubah ke 90, karena kan 9 berbanding 16 berarti kan tinggal namain 0 dikit lah, gak apa-apa, gak masalah. Yang kiri untuk lebar, yang kanan untuk tingginya. Jadi kalian atur sebagus mungkin sesuai keinginan kalian lah. Jadi jangan khawatir ketika di awal udah bikin kanvas, ya di pertengahan sebelum bikin juga bisa. Nah, untuk yang tengah itu berfungsi untuk apa ya, supaya ketika kita di zoom in atau di zoom out itu tidak berubah ukurannya, tetap ukuran 9 berbanding 16 atau dengan ukuran yang sudah kalian atur. Kalau udah beres tinggal centang. Nah, setelah itu kalian klik layar, dan untuk menampilkan objek dan juga di setiap layarnya, kemudian klik objeknya, kalian tarik ya. Setelah diklik lah, kalian tarik opasitasnya. Ya, bergunanya apa? Supaya fotonya terlihat lebih jelas dan lebih bagus. Ini senyumnya ya begitu pikirkan sebenarnya ya. Jadi ya pokoknya gitulah. Itu teman-teman gua lah pokoknya. Kemudian kalian bisa gunakan yang namanya pen tools atau pena. Kalau di Corel namanya pen tools, di AI juga itu ya, mungkin namanya gue lupa ingat. Pokoknya seperti itulah. Kemudian kalian pilih palet yang kalian inginkan, dan di sini gue udah siapin paletnya karena apa ya, kalau untuk membuat vektor pasti harus disiapkan dulu paletnya, gak mungkin nembak warna kalau untuk wajah. Kemudian untuk kuasnya kalian ganti aja ke yang namanya lasso. Nah, jadi jangan lupa klik lasso, karena di sini gua tidak menggunakan yang namanya line art lah. Jadi langsung tracing ya, dibikin tanpa line art sama sekali, kecuali di bagian mata. Kalau bagian mata kan ada bulu matanya tuh ya, bisa disebut itu line art mata.
Nah, yang harus dikerjakan pertama kali ya biasa ya bagian yang paling depan dulu. Kalau ada kacamatanya ya kacamatanya dulu, atau bisa lebih tepatnya itu frame dari si kacamatanya itu dulu. Nah, setelah kalian di tracing di bagian kacamata, kalian pokoknya tracing menyeluruh lah ke bagian keseluruhan di bagian framenya itu. Nah, kemudian kalau untuk kacanya gimana? Ya kalian tonton aja supaya paham. Nah, setelah beres proses tracing di bagian framenya, bisa kalian edit-edit dulu kalau misalkan kurang pas, dan kalau udah ya tinggal gabungkan aja dari setiap partnya. Yang maksud digabungkan dari setiap partnya itu kan, kalau setiap part itu ini kan kacamata, jadi kanan kiri dibikinnya berbeda. Kalau dibikin satu biasanya agak jelek lah. Nah, caranya kalian klik select tools. Setelah diklik select tools, kalian tab bagian mana saja yang mau kalian digabungkan ya. Setelah yang tentunya bagian kacamata, setelah diklik kalian ada yang namanya gabungkan. Nah, di bawah yang digabungkan atau combine itu kalian pilih yang urutan kedua, supaya dari setiap part atau dari setiap bagian itu terhubung dengan baik atau saling berhubungan. Nah, kalau ada bagian yang bolong kayak gini, gampang banget caranya. Kalian gunakan lazy tools, atau ya gak usah lazy tools, tinggal tutup aja. Kemudian select tools lagi menggunakan tool select, kemudian bisa select all ataupun apapun itu, mau manual mau select all ya, pokoknya tinggal gabungkan seperti yang tadi. Nah, kemudian untuk menyiapkan nanti di bagian layer, kalian siapkan beberapa layer ya. Pertama untuk frame, untuk kaca dari kacamatanya itu, untuk rambut, untuk area T, untuk baju, untuk kulit. Berarti kurang lebih tambahkan 5 layer yang kosong lah. Berarti total jadi 6 layer sama frame yang udah kita tracing. Nah, jadi kalian jangan apa ya, bisa disebut ya, pokoknya kalian siapkanlah layar yang kosong. Nah, supaya kalian tidak ketuker sama layar lain, kalian bisa ganti nama juga. Tinggal kalian slide ke kiri, kemudian klik yang tulisan layarnya ya, kalian ganti aja namanya sesuai keinginan kalian. Nah, di sini gua tulis ya frame kacamata atau kacamata karena ini khusus untuk bagian kacamata. Kemudian kalau untuk bagiannya sesuai lah. Dan ini gua mulai di bagian rambut dulu, karena kenapa? Karena bagian rambut ya kalau di cowok itu apa ya, bagian yang lumayan ribet proses pembuatannya. Nah, ini untuk bagian proses di pengetresan di bagian rambut ya, biasanya gua tracing menggunakan lazy tools. Nah, di tracing seperti itu bagian pinggir-pinggirannya dulu. Nah, kalau untuk bagian tengahnya gimana nih? Ya kalian tonton aja. Kalau sudah bagian pinggirannya, ini untuk bagian tengahnya tinggal kalian tutup saja sama menggunakan tools yang tadi. Tinggal kalian tutup-tutup. So, kalau udah ketutup semua, kalian gunakan select tools lagi. Ya, select tools, kemudian seperti biasa di combine atau digabungkan. Gabungkannya seperti biasa urutan yang kedua. Nah, di sini gua udah di select secara manual, dan pilihlah bagian-bagian beberapa yang kalian mau gabungkan. Setelah itu kalian pilih yang urutan kedua. Kemudian ini untuk TWS nya gua tracing juga, karena ya penting gak penting sih sebenarnya, tapi harus tetap digambar karena seorang profesional ya tetap harus digambar lah, mau detail ataupun enggak terserah, yang penting kita udah gambar. Kalau udah di bagian rambut, biasanya gua langsung ke bagian mata. Kalau untuk shading bagian rambut ataupun highlight ya itu belakangan lah, biasanya gua simpan di bagian finishing kalau bagian rambut. Nah, biasanya mulai dulu ke bagian line art mata. Nah, di sini gua udah namain line art mata, dan ya tinggal tracing lah, ataupun kalian mau tracing dulu kemudian namanya terakhir ya gak apa-apa. Tapi kalau nama itu tidak terlalu penting, yang penting kalian itu ingat bagian layer yang sedang kalian gambar, atau kalian bisa cek-cek aja dulu lah, tap-tap, oh gua bikinnya di layer mana ya, itu
Kalau dikasih nama itu menyesuaikan atau sesuai kebutuhan kalian. Mau dikasih nama ya terserah, gak dikasih nama pun ya gak apa-apa. Seperti itu. Nah, kalau udah di bagian mata, untuk di bagian alisnya sama di tracing juga. Untuk palet warna yang digunakan sama. Pokoknya untuk yang warna hitam itu biasanya gua gunakan dengan satu warna yang sama. Rambut, bulu alis, bulu mata itu menggunakan tools yang sama. Nah, untuk proses pembuatan si alis itu biasanya gua tracing dulu satu, kemudian bisa menggunakan lazy tools ataupun pen tools ya, kasihlah yang arsiran dikit-dikit karena ya itu sebenarnya hanya pemanis aja lah sebenarnya ya, gak terlalu penting-penting banget. Kalau udah kalian gunakan select tools kemudian gabungkan seperti biasalah, banyak trik yang harus kita gunakan. Setelah digabungkan kalian gunakan yang namanya duplikat. Nah, kenapa harus diduplikat? Karena supaya tidak harus tracing lagi untuk alis yang sebelah kirinya. Kalian tinggal gunakan select tools lagi. Kemudian di bawah tuh ada yang namanya yang titik 3 tuh. Setelah diklik akan ada tampilan yang seperti ini. Tinggal klik balikan aja, mau balik ke atas, balik ke kiri, terserah kalian. Itu sebenarnya bisa disebut shortcut lah, cara cepat pembuatan vektor ya seperti itu. Bisa duplikat, bisa ada banyak lah pokoknya cara pembuatan vektor itu kalau kalian udah lumayan mahir. Nah, kalau misalkan alisnya agak simetris tuh ya kalian tinggal edit-edit dikit aja. Pokoknya simple dan juga gampang sih kalau menurut gua pribadi, karena udah terbiasa mungkin lah. Kalau pro ya enggak, karena banyak lagi orang yang lebih bagus dari gua untuk hasilnya. Tapi di sini gua berbagi beberapa tips lah kalau kalian mau belajar membuat vektor wajah. Nah, kalau udah di bagian alis, mata, kacamata, kemudian di rambutnya, kalian bisa langsung ke area T, atau kalian mau tracing dulu bagian mana dulu nih. Misalkan bagian hidungnya ini kelihatan agak gelap ya, kalian gunakan aja palet yang sama, yaitu warna gelap tadi yang digunakan di bagian alis, rambut, dan si bulu mata lah. Pokoknya gunakan warna yang sama supaya tidak apa ya, supaya lebih bagus aja gitu, lebih cocok. Kalau misalkan udah sebenarnya untuk lubang hidung nggak terlalu penting-penting banget, karena apa ya, ya pokoknya ya gak terlalu penting-penting banget lah, karena biasanya gua kadang pakai kadang enggak. Nah, di sini gua langsung ke pembuatan area T. Untuk tadi yang bulu mata atau line art mata, kemudian di sini area T. Area T itu mencakup ke bola matanya, kemudian bibir. Kalau untuk hidung kan nanti ketika shading atau ketika di bagian skin lah, atau di bagian kulit. Nah, sebelum kalian lanjut membuat di bulatan matanya itu, alangkah baiknya kalian cek dulu nih untuk line art matanya apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum sesuai kalian edit ulang, tinggal klik tools edit kemudian geser-geser dikit. Kalau udah sesuai ya tinggal lanjut aja, tapi jangan sampai kalian lupa dengan layernya. Nah, kalian juga harus perhatikan gua kalau pindah-pindah layar itu, karena kalau mau gua jelaskan satu persatu ya agak sedikit ribet lah. Nah, ini untuk warna di bagian bola mata, gua gunakan warna yang ini karena paletnya jujur aja gua nggak bikin kalau untuk di bagian bola mata, karena bagian bola mata itu kan menyesuaikan. Nah, selanjutnya kalian tinggal tracing dulu di bagian bola mata. Kalau udah di tracing, kalian pokoknya harus sebagus mungkin, sesuai mungkin dengan si bola matanya itu. Kalau udah tinggal centang, nanti hasilnya akan seperti ini. Setelah warna dasarnya udah, kalian lanjut ke bagian shading. Untuk warna shading di bagian mata ini gua gunakan warna yang ini. Kalian bisa screenshot kemudian kalian airdrop, bikinlah palet buat kalian sendiri supaya lebih gampang untuk belajar. Kemudian langkah selanjutnya tinggal tracing bagian gelapnya. Biasanya di mana aja sih? Kalau gua biasanya bagian atasnya aja, kalau bagian bawah nggak terlalu sih. Gua biasanya nggak pakai kalau untuk bagian bawah mata.
Karena apa ya? Ya pokoknya gua itu orangnya yang agak ribetan lah, jadi gunakan cara yang simple. Kemudian untuk shading yang kedua, gunakan warna yang ini. Kalian screenshot juga, kalian simpan. Ketika nanti kalian mau belajar, tinggal ambil aja dari setiap screenshotan dan warna. Karena gua belum keburu kalau untuk nge-share palette, ya belum keburu. Kalau untuk di warna kedua ya yang pastinya lebih tipis dari warna yang pertama tadi. Ambil berarti agak dalam dikit lah. Jadi yang kenanya cuma yang warna paling gelapnya aja gitu. Kalau untuk bola matanya, untuk bola mata gua gunakan yang namanya tools lingkaran. Untuk warnanya ambil aja dari warna bulu mata supaya lebih sinkron. Kenapa gua selalu menggunakan warna-warna yang sama di setiap beberapa titik, kayak rambut yang tadi, lubang hidung, kemudian di setiap lainnya yang warna gelap biasanya gua gunakan warna yang sama ya, karena supaya lebih sinkron nanti ketika hasil jadinya. Kalau misalkan warnanya berbeda-beda kan agak aneh ya. Kecuali kalau rambut ya itu terserah, karena ada yang rambutnya pirang, ada yang grey dan lain-lain, itu menyesuaikan banget kalau untuk rambut. Untuk bola mata seperti biasa warna hitam, kecuali kalau orang Rusia mungkin ada yang mata biru kayak Boruto. Ya gak tahu juga sih. Pokoknya biasanya gua gunakan warna yang standar-standar kayak gini. Kalau untuk orang Asia. Kemudian untuk efek dari si bayangan, bukan bayangan, tapi ini untuk highlightnya. Maksudnya untuk highlight itu atau dari efek pencahayaan yang masuk ke bola mata supaya matanya lebih kelihatan menonjol dikit dan lebih realistis, biasanya gua gunakan warna putih. Putihnya putih apa, pokoknya warna putih yang putih banget gitu. Kemudian bikin lonjong, bikin ya mirip-mirip tanda seru lah tapi ke pinggir gitu. Setelah sesuai, kalian gunakan tools yang namanya gabungkan atau select, kemudian gabungkan. Untuk gabungannya seperti biasa yang pokoknya kalian bisa nonton dari awal supaya lebih paham. Kemudian duplikat. Seperti tadi di bagian alis, gunakan tools yang namanya duplikat supaya tidak bikin lagi karena memakan waktu juga sih. Gak terlalu beda jauh sebenarnya, tetapi di sini kan kalau kita lagi buru-buru biasanya pengennya cepet-cepet ya, kayak gitu. Kalau udah ini baru finishing untuk di bagian apa ya, efek dari bayangan mata atau shading yang paling terakhir, biasanya disebut shading yang finishing lah untuk bagian akhiran. Biasanya gua gunakan warna hitam yang dari bola mata, kemudian gradien. Nah kalau udah seperti tadi tuh di gradien. Untuk warna yang hitamnya ambil dari alis. Untuk warna yang putihnya kalian opacity-nya diturunkan sampai 0, berarti tanpa warna sama sekali. Yang satu berarti tanpa warna atau transparan, yang satu warna hitam. Karena kenapa? Karena ya supaya hasilnya lebih bagus lah. Ini juga gua gak ngambil dari tutorial siapapun, tetapi ya eksperimen ya, percobaan dan hasilnya kalau bagus ya jadi gua selalu pakai. Dan gak terasa ya udah 18 menit. Lanjut ke bagian bibir lah. Untuk bagian skin dan baju mungkin di next tutorial. Nah kita kasih tahu dulu ya, untuk kali ini sampai bagian bibirnya dulu. Kalau kalian ada yang udah tahu bagian bibir ya gak apa-apa, tinggal skip aja, yang penting subscribe. Kemudian untuk tutorial selanjutnya silahkan komen aja. Udah ada beberapa komentar, ada yang request mobil dan lain-lain. Kita lanjut dulu ke bagian bibir. Untuk bagian bibir ini warna dasar. Kemudian untuk warna yang kedua, karena udah gua siapkan paletnya, jadi gua tinggal ambil aja kayak gitu. Sekaligus di sini gua mau menerangkan kenapa tadi di bagian mata gua selalu di segmen dulu warna dasarnya. Nah, di sini gua akan menjelaskan hal yang tadi gua ya cukup kelewat lah di sebelah sana. Kenapa gua gak jelasin. Nah, jadi di bagian bibir ini gua akan jelasin. Untuk bagian yang lebih-lebihnya kalian bisa segmen aja. Oh iya. Ya untuk bagian ini nih, warna yang kedua. Untuk warna yang kedua kalian tinggal di tracing, menyesuaikan dengan bentuk bibir yang sedang kalian gambar, bibir cewek ataupun cowok ya. Biasanya gua gunakan satu palet yang sama karena
biar gak banyak banget palet yang gue simpan lah, karena sedikit ribet. Untuk yang sisanya tinggal segmen. Kemudian di sini akan gue jelaskan kenapa gue harus segmen dulu warna dasarnya. Nah, kalian perhatikan di sini, perhatikan baik-baik. Di sini gue tracing dari berarti udah warna dasar, kemudian shading 1 tanpa gua segmen yang warna dasarnya dulu. Nah, kalian tracing dulu caranya. Pokoknya perhatikan lah di sini, tracing. Kalau udah beres di tracingnya, nah di sini itu kan hilang. Kalau langsung di segmen kan hilang, jadinya kayak gini nih. Caranya kalian undo dulu supaya warna yang tadi kembali, di undo. Kemudian kalau udah, segmen dulu warna dasar. Nah, setelah di segmen, undo lagi. Setelah diundo baru segmen warna shading yang kedua tadi. Nah, tidak hilang kan? Itu kenapa di bagian mata tadi gue segmen dulu bagian warna dasar supaya bagian lainnya tidak hilang. Kemudian untuk efek dari lighting lah. Ini bukan, tapi untuk apa ya? Untuk garis bibir yang memisahkan antara bibir atas dan bibir bawah, ya biasanya gua gunakan warna yang tadi seperti biasa, warna hitam diambil dari rambut, diambil dari bola mata, terserah. Yang penting warnanya sama. Kalau udah beres tinggal centang, hasilnya akan seperti ini. Tinggal bagian highlight. Untuk bagian highlight gitu biasanya gua menggunakan cara yang seperti ini nih. Perhatikan juga, karena ini penting banget, perlu banget kalau kalian mau belajar. Tracingkan dulu. Kalau misalkan udah seperti ini, lanjut ke lanjut ke highlight yang keduanya. Langsung aja lanjut, gak usah di apa-apain dulu. Langsung lanjut ke highlight yang kedua. Kalian tracingkan langsung juga bagian mana saja sih, tapi biasanya kalau gua kan stylenya yang simple aja gitu, tapi hasilnya ya seperti itulah. Kalian bisa lihat aja di Instagramnya si Dion, tapi nama IG-nya gua lupa, pokoknya itulah. Ini orangnya namanya si Mamang Dion ya, pokoknya orangnya Mamang Dion. Nanti gua akan uploadkan juga di Instagram. Kalau udah seperti ini, kalian gunakan yang namanya select tools. Klik aja select tools, kemudian select dulu bagian shading yang kedua, highlight yang kedua, highlight yang pertama di select juga, kemudian warna dasar. Setelah itu kalian pilih yang namanya ke belakang nah itu ada yang ke belakang, tinggal diklik aja dan hasilnya langsung rapi. Dan itu untuk tutorial kali ini, dan kita akan lanjut di next tutorial. Kalau kalian penasaran dengan cara pembuatan vektor lainnya, silahkan tulis saja di kolom komentar, dan pasti akan gua kerjain, akan gua bikinin lah tutorialnya. Dan see you di next tutorial. Bye bye. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe.